Mari Bapak Ibu kita bersama mau renungkan firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21 saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, firman Tuhan di surat Efesus ini mengajarkan kita untuk kita hari-hari ini, ayo mari kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Kita koreksi, kita telaah apakah hari-hari ini kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita sedang berperang? Berperang untuk apa? Mempengaruhi atau dipengaruhi? Mempengaruhi dunia atau dipengaruhi oleh dunia? Itu pilihan kita. Namun setiap anak-anak Tuhan kita harus memiliki prinsip bahwa cara hidup kita, kehidupan kekristenan kita harus bisa mempengaruhi dunia. Dan kita tidak boleh dipengaruhi oleh dunia. Namun bagaimana caranya? Agar kehidupan kita bisa memberi pengaruh bagi dunia. Dan kekristenan kita, kehidupan kita dapat menjadi dampak dan menghasilkan buah yang lebat. Sehingga banyak orang merasakan buah yang kita hasilkan bukan hanya orang-orang di sekeliling kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, tetapi juga Tuhan yang menikmati buah kehidupan kita. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 di situ dikatakan dengan jelas. Kita diajari untuk bagaimana kita hidup untuk memberi pengaruh bagi dunia. Yang pertama saya bisa simpulkan dari ayat 15 bahwa kita harus hidup bijaksana. Kata perhatikan hidup di sini, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Terambil dari bahasa Yunani itu blepo, yang artinya berawas-awas, berjaga-jaga dalam cara hidup, gaya hidup, tingkah laku, seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus hati-hati. Kita harus telaah, melakukan observasi. Apakah kehidupan kita ada yang keliru, gaya hidup kita ada yang salah? Jika ada yang keliru dan salah, tandai, bikin ketetapan, dan mari berubah. Seperti yang firman Tuhan kehendaki. Orang yang bijaksana juga mampu menjaga hatinya dengan baik. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa memancarkan kehidupan jika kita tidak menjaga kehidupan kita juga dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman hari ini menegaskan, perhatikanlah hidupmu, bagaimana kamu hidup. Kita seringkali tidak tajam kepada diri sendiri, itulah kelemahan kita orang percaya. Tapi kita tajam kepada kehidupan orang lain. Kita jago bicarakan kekurangan orang lain, kita jago ngomongin orang, tapi kita gak bisa melihat ke diri sendiri. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita bahwa kita harus memperhatikan kehidupan kita dengan menjaga hati kita. Hati dalam bahasa Ibrani adalah leb, yang artinya di situ ada 3 hal: kehendak, perasaan, pikiran kita. Mari koreksi, perhatikan hidupmu dengan seksama. Hari-hari ini kehendak, rasa, perasaan, pikiran kita di-drive, dikontrol oleh kebenarankah? Atau keinginan daging kita? Hari-hari ini kita dituntut berperang
Untuk apa? Berperang untuk melawan hal-hal yang bukan dari kebenaran firman Tuhan. Yang terjadi yang mempengaruhi kehendak, perasaan, pemikiran kita. Jika kita kalah dalam hal ini, kita tidak akan mungkin mengalirkan atau memancarkan kehidupan. Kehidupan yang bukan saat ini saja, tapi kehidupan yang akan datang, bahkan di dalam kekekalan. Saya seringkali bilang sama jemaat dan Bapak Ibu, dan saya akan ulangi sekali lagi. Kita harus jaga kehidupan kita dengan baik, memperhatikan kehidupan kita dengan seksama, bagaimana cara kita hidup, dan dari apa kita dikontrol hari-hari ini. Jangan sampai kita lengah dan akhirnya hilang keselamatan kita. Tentu saya yakin dan percaya bahwa kita di sini tidak ingin kehilangan keselamatan. Oleh sebab itu mari kita kerjakan keselamatan kita di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-16, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berdampak atau berpengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa lain, ayo gunakan waktu dengan baik, sebab dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Bukan sudah dikuasai, tapi memang dunia ini dengan segala isinya dikuasai oleh iblis. Jika hari-hari ini kita nggak mempergunakan waktu, yang artinya adalah kesempatan dengan baik untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, berarti ada hal lain yang kita senangkan. Berarti ada di kesempatan hidup kita ada waktu lain yang kita kerjakan selain untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu adalah kesempatan bagi kita Bapak Ibu. Dan hari ini adalah hari yang semakin jahat dan tidak semakin mudah bagi kita. Mari kita gunakan waktu kita untuk betul-betul berdiam dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga hari-hari ini ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, maka kehidupan kita akan berkenan di hadapan Yesus. Di sini dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tapi seorang arif, seperti orang yang arif. Bebal itu bisa dikategorikan bodoh, sikap yang menolak kebenaran, sikap yang mengabaikan kebenaran. Kesalahan terbesar orang Kristen saat mendengarkan firman Tuhan ialah bersikap ignoran. Ini penyakit. Menolak kebenaran firman Tuhan dengan meletakkan kebenaran firman Tuhan, oh ini cocoknya buat yang ini cocoknya buat yang itu. Sementara firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua yang harusnya menusuk setiap kita dan mengubahkan setiap kita. Tangkap firman Tuhan dengan baik. Jangan seperti orang bebal. Orang yang menolak kebenaran disebut bebal, yang artinya bodoh. Tetapi orang arif adalah orang yang bijaksana, yang mau menangkap kebenaran firman Tuhan, memperhatikan cara hidupnya, dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu penuh dengan roh. Mari setiap kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin langkah kehidupan kita. Karena gak akan mungkin kita mampu menghasilkan buah roh, 9 buah roh yang sedemikian banyaknya, kasih, sukacita, damai, sejahtera, sampai yang terakhir penguasaan diri. Kalau kita tidak minta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Kita perlu Tuhan Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan apa? Bagaimana caranya? Diam dalam hadirat Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang tak lain ada perkataan firman Tuhan sendiri, perkataan Yesus sendiri, yang menjadi kekuatan bagi roh kita. Kalau di hari Minggu kita sudah belajar bahwa tubuh jasmani kita perlu makanan. Tapi jangan lupa bahwa rohani kita, roh yang ada dalam hidup kita ini juga butuh makanan. Dengan apa? Mari kita isi dengan firman Tuhan. Kita isi dengan waktu kita, quality time kita bersama dengan Tuhan. Kita menikmati hadiratnya sama seperti hari ini kita menikmati hadirat Tuhan bersama. Kita isi roh kita hari-hari ini dengan makanan yang kuat, dengan firman Tuhan, sehingga roh dan otot-otot rohani kita ini kuat. Kita bisa cakap menghadapi setiap persoalan. Kita akan memberi respon yang baik ketimbang memberi reaksi yang negatif. Di ayat yang ke-19 sampai ayat 21 itu sebab akibat. Ketika kehidupan kita dipimpin oleh roh, maka kita akan berkata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, berkata yang positif,
Kita tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataan kita, menjelekkan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Tidak. Tapi kita pasti mengucapkan kata-kata yang positif, membangun. Bukan hanya membangun diri sendiri dalam kidung pujian, membangun roh kita, tapi juga membangun orang dan sesama dan orang di sekeliling kita. Mengucap syukur ketika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pasti kita dimampukan untuk mengucap syukur, baik ke dalam suka, dalam keadaan suka dan duka. Kita juga pasti merendahkan diri kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendah diri di sini bukan bicara minder yang menarik diri. Oh, saya tidak seperti ibu itu, saya tidak seperti dia yang punya ini, saya tidak seperti yang lain memiliki karunia khusus. Bukan. Merendahkan diri di sini artinya apa? Mau menerima satu sama lain, mengasihi satu sama lain, mendukung, mensupport satu sama lain, menguatkan teman yang lemah. Di dalam takut akan Kristus. Tapi dengan syarat dan kembali lagi, dengan pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama kita berproses dalam Tuhan. Saya pun juga berusaha. Hari-hari ini, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama diproses, sama-sama dibentuk, agar kehidupan kita semakin hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin.